Assalamualaikum. Makasih sudah klik video ini. Kali ini gue mau ngebahas tentang biografi Nabi Muhammad SAW di Learning by Googling. Kita pasti udah tahu dong bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir setelah Nabi Isa alaihissalam, atau ya bisa disebut Nabi yang ke-25. Kalau menurut Kompas, Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntun umatnya. Dan Nabi Muhammad juga merupakan putra Abdullah binti Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab yang lahir sebagai anak yatim. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Bagi lo yang nggak tahu disebut tahun gajah kenapa? Karena pada saat itu terdapat peristiwa, yaitu peristiwa serangan tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Balik lagi, lahirnya Nabi Muhammad bertepatan dengan hari Senin tanggal 22 April 571 Masehi. Ketika Nabi Muhammad masih berusia 2 bulan di dalam kandungan sang ibu, ayahnya meninggal dunia. Sesaat setelah lahir, sang kakek yang bernama Abdul Muthalib membawanya tawaf keliling Ka'bah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Muthalib pula yang memberi nama Muhammad, yang berarti orang yang terpuji. Fase tumbuh dewasa tanpa orang tua. Setelah Nabi Muhammad lahir, sang ibu tidak menyusuinya hingga selesai. Hal ini sesuai tradisi Arab zaman dulu, di mana persusuan bayi harus diserahkan kepada murdiat atau para perempuan yang menyusui bayi. Nabi Muhammad pernah disusukan kepada Suwaibah al-Islamiyah dan Halimah Sa'diyah. Ketika Rasulullah berusia 6 tahun, sang ibu Aminah meninggal dunia. Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh Ummu Aiman, budaknya ayahnya, bersama Abdul Muthalib. Sayangnya, Abdul Muthalib hanya bisa merawat Nabi Muhammad selama 2 tahun. Hingga tutup usia pada tahun 578 Masehi. Setelah itu, Rasulullah diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib hingga dewasa. Fase menikah dengan Khadijah. Ketika diasuh oleh Abu Thalib, Nabi Muhammad kerap diajak pergi berdagang ke berbagai daerah, yang juga membuat Nabi tumbuh sebagai seorang pedagang sekaligus pengembala kambing. Saat remaja, untuk pertama kalinya, Nabi Muhammad berpartisipasi dalam peperangan, yakni Perang Fijar. Kala itu, di usianya yang masih sekitar 14 tahun, Rasulullah tidak ikut bertempur, tetapi hanya membantu mengumpulkan panah. Dalam perkembangannya, Nabi Muhammad terkenal di berbagai penjuru Jazirah Arab sebagai pedagang yang sangat jujur dan dapat dipercaya. Berkat kejujurannya, sebelum Muhammad diangkat menjadi nabi, terkenal dengan sebutan Al-Amin, yang memiliki makna orang yang dapat dipercaya. Karena karakter Muhammad dan budi pekertinya yang luhur, telah didengar oleh banyak orang, termasuk Khadijah, seorang janda kaya yang menekuni dunia perdagangan. Reputasi Muhammad membuat Khadijah mempercayakan barang dagangannya, bahkan mau memberikan upah 2 kali lipat. Ketika usianya menginjak 25 tahun, Muhammad menikah dengan Khadijah, yang saat itu berusia 40 tahun. Berbeda usia tidak menjadi penghalang bagi mereka dan kehidupan pernikahannya pun harmonis. Nabi Muhammad dan Khadijah dikaruniai 6 anak, yakni Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Fase mendapatkan wahyu pertama. Hidup di tengah masyarakat Mekah Jahiliyah, Nabi Muhammad memiliki kebiasaan khas, yaitu menyendiri selama beberapa waktu untuk merenung. Muhammad pun menemukan tempat yang untuk merenung, yaitu di Gua Hira, yang berjarak sekitar 10 km dari Mekah. Melalui tafakur di Gua Hira, Rasulullah membersihkan hati dan pikirannya yang penuh keprihatinan terhadap masyarakat Mekah dengan niat suci bermunajat kepada Allah. Memasuki usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering bermimpi yang datang seperti fajar yang terang di pagi hari. Sampai suatu ketika di Gua Hira,
tempatnya pada 17 Ramadan atau bertepatan dengan 6 Agustus 611 Masehi, Rasulullah melihat cahaya yang sangat terang, yaitu malaikat Jibril, muncul saat cahaya yang membutakan mata dan menyampaikan wahyu yang pertama untuk Nabi Muhammad. Surat yang diturunkan pertama kali saat Nabi Muhammad menerima wahyu adalah Al-Alaq ayat 1-5. Sesudah mengalami peristiwa itu, Rasulullah keluar dari Gua Hira dan pulang dalam keadaan ketakutan serta bingung. Di kediamannya, Nabi Muhammad ditenangkan oleh Khadijah, yang kemudian mengajaknya menemui Waraqah bin Naufal. Yang nggak tahu Waraqah bin Naufal adalah seorang imam Arab dan ahli kitab beragama Nasrani yang masih berkerabat dengan Khadijah. Rasul memberitahukan Waraqah tentang pengalaman spiritualnya di Gua Hira dan wahyu yang disampaikan malaikat Jibril kepadanya. Maka Waraqah membenarkan bahwa Muhammad adalah nabi akhir zaman yang akan didustakan, disakiti, diusir, bahkan diperangi. Beberapa waktu kemudian, Nabi Muhammad menerima wahyu kedua saat sedang berjalan di suatu tempat dan saat sedang di rumah dalam keadaan ketakutan karena belum terbiasa. Saat itu, Nabi Muhammad menerima perintah untuk menyeru manusia kepada agama Allah. Dimulailah perjalanan dakwah Islam Nabi Muhammad di Mekah. Fase perjalanan dakwah. Setelah mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad mulai berdakwah di kalangan keluarga, sahabat, dan masyarakat Mekah. Seperti perkatakan Waraqah, Rasulullah akan didustakan, disakiti, diusir, dan diperangi oleh orang-orang yang menolak mengikuti ajarannya. Meski sebagian besar masyarakat Mekah secara terang-terangan menentang ajaran Islam, Nabi Muhammad tidak berhenti berdakwah begitu saja. Khadijah menjadi salah satu pelindung dan pendukung utama ketika Nabi Muhammad mendapati perlawanan yang mengancam nyawa dari kaum kafir Quraisy di Mekah. Namun, bertepatan dengan tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad ditinggalkan wafat oleh Khadijah. Untuk menghibur Nabi Muhammad yang tengah bersedih lantaran kehilangan pamannya, Abi Thalib dan Khadijah, Allah memberikan Isra Miraj. Yang nggak tahu juga Isra Miraj adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang mengisahkan perjalanan rohani Nabi Muhammad dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem hingga dinaikkan ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Ada beberapa versi terkait kapan tepat peristiwa Isra Miraj. Umat Islam umumnya meyakini bahwa peristiwa ini terjadi pada 27 Rajab tahun 621 Masehi. Kemudian pada 622 Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi Muhammad melanjutkan perjuangan dakwah di kota Madinah selama 10 tahun dan menggunakan berbagai metode untuk syiar Islam. Nabi Muhammad wafat. Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi atau setelah 10 tahun hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad menunaikan ibadah haji ke Mekah. Setelah naik haji, Nabi Muhammad menyampaikan sebuah pidato terkenal yang disebut dengan khutbah perpisahan atau khutbah wada di Gunung Arafah di timur Mekah. Lewat pidato ini, Nabi Muhammad berpesan kepada pengikutnya untuk tidak mengikuti aturan adat pra-Islam tertentu. Tidak lama setelah itu, Nabi Muhammad mulai menderita sakit yang cukup parah. Nabi Muhammad mengalami sakit kepala dan demam tinggi selama beberapa hari setelah pulang dari naik haji untuk pertama dan terakhirnya. Berakhir pada hari Senin, tanggal 8 Juni 632 Masehi, Nabi Muhammad meninggal di rumah istrinya, yaitu Aisyah. Nabi Muhammad wafat pada usia 63 tahun, jasadnya kemudian dikebumikan di kompleks Masjid Nabawi di Madinah, yang saat ini di bawah naungan Kubah Hijau. Mbak iya sing full senyum
Menurut gua, Nabi Muhammad SAW adalah manusia terpenting dalam sejarah Islam, dengan sifat karakternya yang membuat orang membaca terkagum, bahkan mengidolakannya seperti gua. Gua harap orang yang membaca biografi beliau akan mendapatkan syafaatnya, terutama anak milenial dan generasi Z. And wassalam.